Shalom, perkenalkan saya Grace Desiane Maria Halang dari semester 4 kelas A Prodi S1 Teologi STT GKS Lewa akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana implikasi perkembangan anak dan remaja terhadap pelayanan anak dan remaja di gereja. Mengenai seorang anak, ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata kepada saya saat saya mengikuti sebuah kegiatan pelayanan sekolah minggu atau training pelayan-pelayan sekolah minggu. Beliau mengatakan bahwa seorang anak adalah pondasi dari sebuah gedung atau sebuah bangunan. Suatu kali dia pernah melewati tempat di mana orang sedang membangun mall yang besar namun masih dibuat pondasinya. Dia mencoba melihat bagaimana proses pembuatan pondasi dari gedung tersebut, dan di sana dia melihat bahwa pondasinya sangat dalam dan kedalaman itu seolah-olah ia tidak melihat di mana dasarnya, dan dia hanya mendengar bagaimana bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pekerjaan para tukang yang mengerjakan gedung tersebut. Dari situ dia menyimpulkan bahwa anak yang adalah pondasi, bagaimana pondasi tersebut dibuat dengan sedalam-dalamnya, digali sedalam-dalamnya untuk menopang sebuah gedung yang akan dibangun semegah-megahnya, sebesar-besarnya. Dari sini saya memahami bahwa masa anak-anak, saat dimana anak-anak harus dipupuk dengan kuat, harus diajari lebih kuat lagi untuk bagaimana mereka ke depannya menjadi pribadi yang benar-benar berdampak, dan ketika ia ingin berhasil, dia harus dibangun, ia harus ditaruh dasar yang benar, ditaruh dasar yang baik sedari masa kecilnya saat ini. Oleh karena itu, mungkin kita sebagai calon-calon pelayan yang ada saat ini, dengan ilustrasi tersebut yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kita perlu meletakkan dasar yang benar, meletakkan dasar yang kuat pada masa-masa anak-anak usia yang kita tahu bersama bahwa usia anak adalah usia yang sekitar 6 tahun ke atas sampai sekitar belasan, dan pada remaja sekitar usia 13 sampai 18 tahun pada masa akhir mereka. Dari sini sering kita mendengar bahwa ada stereotip yang sering saya dengar dari masyarakat bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang lengkap akan menjadi anak-anak yang bobrok, anak-anak yang berdampak buruk pada lingkungan mereka. Namun saya tidak menyepakati hal itu. Kenapa demikian? Kita perlu melihat bagaimana implikasi dari perkembangan anak dan remaja seperti yang sudah dijelaskan oleh Elizabeth Beharlak. Dari proses-proses dari minat dan bakat serta kematangan emosional mereka, kita perlu memahami hal apa yang perlu dilakukan oleh gereja selaku perpanjangan tangan Allah untuk bagaimana berperan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan anak dan remaja sebagai pondasi awal gereja dan juga sebagai generasi penerus bangsa ini, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama. Kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari seorang anak terlebih dahulu. Anak-anak pada usia yang seperti sudah dijelaskan tadi, mereka sering dikatakan bahwa usia ini adalah usia yang sulit. Kenapa? Karena tingkat bagaimana tingkat moral mereka
masih belum matang, masih emosional mereka juga belum matang seperti yang diharapkan. Dan anak-anak itu cenderung tidak mau lagi menuruti perintah orang tua dan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Anak-anak juga cenderung ingin memiliki atau masuk dalam beberapa kelompok-kelompok, dan mereka mulai melakukan penyesuaian diri. Dan di sanalah mereka menunjukkan bagaimana mereka ingin sekali bermain, ingin sekali mengekspresikan kreativitas mereka. Makin luasnya minat dan bakat mereka, kegiatan mereka bermain, mereka pun mampu juga memampukan diri untuk menunjukkan apa potensi daripada mereka sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa mereka, anak-anak ini, belum mampu memahami bagaimana konsep diri mereka. Adapun keterampilan-keterampilan yang sering dijumpai terhadap anak-anak, yaitu mereka juga sudah mandiri dalam hal-hal yang mereka juga sering melakukannya itu sendiri, seperti makan, mandi, berpakaian, berdandan, selayaknya orang-orang dewasa. Mereka juga punya keterampilan dalam menolong orang lain, mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka tuh sudah bisa menyuci, menyapu, mengosongkan tempat sampah, dan lain sebagainya. Namun, anak-anak belum mampu bagaimana mengekspresikan ungkapan-ungkapan atau luapan-luapan emosi mereka di saat dan di tempat yang tepat. Ketika mereka marah, mereka akan meluapkan emosi mereka. Mereka akan meluapkan emosi mereka pada saat itu juga, di tempat itu juga. Dan mereka belum matang secara emosional itu, dan disinilah yang perlu diperhatikan oleh gereja. Dilihat dari bagaimana minat mereka dalam minat bermain, bagaimana kreativitas mereka, keterampilan mereka, serta bagaimana kematangan emosi mereka yang belum sesuai standar. Hal inilah yang perlu dipikirkan oleh gereja dalam mempersiapkan cara-cara pelayanan, atau mempersiapkan bagaimana gereja harus menjangkau anak-anak untuk lebih lagi memahami tentang pemberitaan Injil melalui konteks-konteks yang harus dipahami oleh gereja itu sendiri terhadap anak-anak. Ketika kita melihat bahwa anak-anak itu suka bermain, gereja perlu memikirkan bagaimana membuat atau menyusun rencana pengajaran dengan alat peraga yang memadai, alat peraga yang istilahnya hadir dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, namun tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, tapi membuat mereka malah semakin tertarik dengan firman Tuhan, dan membuat mereka juga tidak jenuh. Anak-anak itu cenderung merasa jenuh ketika apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, para pelayan-pelayan di gereja atau gereja sendiri perlu mempersiapkan dengan matang hal-hal yang akan diajarkan, yang akan dibawakan terhadap akan ditunjukkan terhadap anak-anak. Mungkin gereja juga perlu dalam membuat mereka merasa ingin tahu dengan hari ini. Misalkan hari ini pelayan menjebarkan tentang kisah Daud dan Goliat, namun jangan menyelesaikannya sampai pada puncak dari cerita tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Oleh karena itu, pelayan perlu membuat anak-anak merasa penasaran, sehingga minggu berikutnya mereka kembali lagi datang ke sekolah minggu atau ke pelayanan-pelayanan lainnya untuk bagaimana mendengarkan cerita tersebut. Contoh lainnya, mungkin gereja mulai memikirkan bagaimana membuat anak-anak tertarik lagi dalam ranah pelayanan, dalam ranah bagaimana mereka mau untuk bertumbuh dan berkembang di dalam gereja, yaitu dengan menghadirkan hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Contoh, ada panggung boneka,
ada pementasan drama atau teater yang tidak, istilahnya tidak mengganggu dan juga tidak melenceng dari apa yang seharusnya. Itu mungkin perlu bisa diperhatikan untuk dilakukan. Mungkin juga contoh lainnya, pelayanan dalam contohnya sekolah minggu tidak usah terlalu monoton. Istilahnya setiap minggu jangan hanya berkhotbah, namun perlu juga diselingi dengan pemutaran video ilustrasi Kristen yang membangkitkan semangat mereka. Seperti saya senang menonton kisah dari akun YouTube Superbook Official yang sangat-sangat berpengaruh dan membawa dampak yang baik terhadap adik-adik sekolah minggu saya. Mereka senang menonton kisah-kisah tentang Alkitab, kisah-kisah yang terdapat dalam Alkitab, dan mereka merasa kapan lagi menonton, kapan lagi kita jadi mereka itu merasa sangat bersemangat ya, karena hal-hal yang mereka belum pernah temukan mereka juga merasakan walaupun mereka di kampung seperti itu. Dan untuk itu sejatinya hal-hal sederhana yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia mereka saat itu memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan secara moral dan kapasitasnya, sehingga saya sangat mengingat dan menyepakati pernyataan yang sering diungkapkan bahwa usia anak adalah usia dasar yang tadi yang saya katakan, bahwa sebuah pondasi atau landasan berdiri teguhnya sebuah bangunan atau diri seseorang. Jika dasar tersebut tidak diperhatikan dan diperlakukan dengan baik, akan berdampak buruk pada masa yang akan datang. Diperlakukan oleh siapa? Oleh orang tua, oleh pelayan-pelayan gereja, oleh pendeta, oleh semua orang yang ada dalam hidup atau di sekitar kehidupan anak-anak tersebut. Nah, saya terlalu panjang menjelaskan tentang masa anak-anak. Kita akan beralih pada masa remaja, yaitu bagaimana gereja juga memperhatikan remaja-remaja yang ada pada gerejanya masing-masing, pada jemaatnya masing-masing, di mana masa remaja adalah masa juga yang sering mendapatkan stereotip negatif dari lingkungan mereka, lingkungan masyarakat, di mana dikatakan bahwa remaja ini hanyalah pembuat gaduh, pembuat onar, pembuat keributan dalam masyarakat. Mereka hanya bisa melakukan hal-hal yang buruk seperti merokok, meminum minuman keras, ugal-ugalan di jalanan, dan lain sebagainya. Perlu kita memahami bagaimana sebenarnya ciri-ciri remaja itu dan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Elizabeth Beharlek mengatakan bahwa masa remaja adalah bukan saja periode yang penting, namun mereka juga disebut periode peralihan, masa transisi, di mana masa remaja itu mereka bukan lagi seorang anak, bukan lagi seorang anak-anak atau seorang anak kecil, dan juga mereka bukanlah seorang dewasa, namun mereka ada di tengah-tengah, mereka berada di dalam sebuah masa transisi, masa peralihan ke masa di mana mereka menemukan kematangan bukan hanya fisik mereka, namun kematangan psikis mereka. Dari periode transisi tersebut dilihat ada begitu banyak ciri-ciri dari seorang remaja, di mana yang sangat mendominasi adalah remaja itu di mana ia berkeinginan sekali untuk mencari identitas. Istilahnya remaja ingin sekali mencari jati diri, menunjukkan dirinya di hadapan semua orang, terlebih di hadapan teman-teman sebayanya. Ia ingin dianggap, ia ingin diakui dalam kelompoknya, dan ia juga ingin selalu dihargai. Tingkat kestabilan emosi dan juga moralnya masih seolah-olah dikatakan masih terombang-ambing, kadang di atas, kadang di bawah. Tingkat kestabilan emosi mereka masih cenderung labil istilahnya.
berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi, serta sesuai dengan mood mereka. Apa yang mereka inginkan, itulah yang harus mereka dapatkan. Seperti itu. Tidak heran atau kita sering kali melihat bahwa ada juga remaja-remaja yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah masyarakat. Itu tentu kita perlu tahu faktor-faktor penyebabnya apa. Namun yang perlu diperhatikan gereja, kita garis bawahi bahwa harus mengetahui apa yang mereka inginkan. Remaja cenderung melakukan sesuatu sesuai keinginannya, sesuai kesenangannya. Apa yang membuat ia senang, apa yang membuat ia nyaman, disitulah ia akan tinggal, disitulah ia akan merasa harus terus ada dalam situasi tersebut. Istilahnya gereja perlu melihat situasi saat ini. Gereja pun harus realistis dengan keadaan remaja. Ada remaja-remaja yang mengikuti teman-temannya, mengikuti arus, mengikuti keinginannya, lalu membuatnya berpindah-pindah gereja karena apa yang ia inginkan mungkin tidak dapat di gereja A, ia tidak memperoleh kesenangan tersebut di gereja A, lalu dia mengikuti temannya di gereja B. Ketika dia tidak mendapatkannya lagi, ia mencari lagi sampai ia merasa nyaman, lalu disitulah dia mulai mengembangkan dirinya, mengembangkan seluruh apa yang ada pada potensi dirinya. Bahkan mirisnya ketika dia tidak mendapat apa yang dia inginkan, apa yang dia perjuangkan, dia tidak mendapatkannya, dia akan menjauhkan diri dari persekutuan. Itu yang sangat buruk dari kemungkinan ini. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa bagaimana kemajuan emosi dari remaja itu belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya stabil. Bahkan di usia remaja lah mereka sering meledak-ledakkan amarahnya, meledak-ledakkan emosinya yang tidak benar itu di sembarang tempat. Mungkin ada juga beberapa remaja yang tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka di tempat-tempat tertutup. Namun mirisnya banyak sekali remaja-remaja yang radikal terhadap bagaimana kematangan emosi mereka. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh gereja dalam melayani para remaja. Tidak perlu melayani mereka dengan kekerasan. Ketika gereja mulai menjelaskan atau mulai bagaimana membuat sebuah pelayanan khusus remaja, perlu dengan sabar, perlu dengan tenang, perlu dengan kasih. Istilahnya para remaja ini tidak bisa untuk dikasarin, tidak bisa untuk diajar dengan keras, karena mereka pun keras seperti itu. Semakin mereka dikeraskan, semakin mereka dikasari, mereka pun akan semakin meledak-ledak. Mereka pun tidak menutup kemungkinan mereka akan membuat hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar logika. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk memahami beberapa minat-minat yang ada pada remaja. Mereka minatnya rekreasi. Kita lihat bahwa banyak sekali remaja yang mencari spot foto, mencari destinasi wisata yang baik, yang indah, dan mereka mungkin akan mengambil foto di sana, mengambil video-video yang mungkin mereka akan menguploadnya di sosial media mereka masing-masing, dan hal tersebut yang terkadang membuat mereka merasa bersaing, merasa tersaingi ketika foto atau postingan-postingan mereka tidak mendapat tanggapan dari netizen, istilahnya mendapat tanggapan pada sosial media mereka kurang daripada teman mereka yang lain. Istilahnya mereka mendapat suka, mendapat super kurang banyak dari teman-temannya yang lain. Mereka akan merasa tersaingi, dan dari situ mereka akan mencoba lagi untuk mencari lagi tempat yang lebih indah, dan mereka pun akan menunjukkan kebisaan mereka, menunjukkan bagaimana kecantikan, ketampanan mereka, dan besar sekali atau cenderung sekali mereka ingin diakui, ingin dihargai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu gereja perlu memahami hal ini. Mungkin bisa dilakukan pelayanan-pelayanan ibadah padang, ibadah-ibadah yang menggunakan destinasi wisata untuk bagaimana meningkatkan minat kerohanian mereka dengan
membangkitkan semangat mereka istilahnya. Melihat bagaimana minat mereka di suatu tempat dan bagaimana menjangkau, merangkul mereka untuk tetap terus hadir, tetap terus kuat dalam persekutuan. Dan gereja juga perlu memperhatikan bagaimana anak-anak yang sudah mulai mengonsumsi minuman-minuman keras. Gereja perlu menegur dengan kasih, gereja perlu mendorong mereka agar meminimalisir, bahkan menghilangkan secara total bagaimana kecanduan-kecanduan mereka mengonsumsi hal-hal yang buruk tersebut. Dan untuk para remaja yang sudah sangat jauh dari gereja, menjauhkan diri dari persekutuan, perlu adanya pendekatan yang lebih praktis, pendekatan yang lebih khusus lagi oleh para pelayan-pelayan dalam menjangkau, merangkul mereka kembali. Dan cobalah untuk sebelum itu, coba untuk mendoakan proses penginjilan tersebut. Oleh karena itu, para remaja mungkin bisa dipahami bagaimana hal-hal yang menyebabkan mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Tidak menutup kemungkinan mereka mungkin saja merasa ada perselisihan di tengah-tengah persekutuan remaja itu. Banyak sekali seperti yang sudah saya katakan tadi, para remaja ini cenderung mau diakui, mau dihargai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika dia merasa tidak dianggap dalam sebuah persekutuan, hal tersebut memungkinkan ia menjauhkan diri dari persekutuan. Saya sering menjumpai menjumpai orang-orang atau para remaja yang seperti itu. Dan ketika saya bertanya kepada mereka, mereka menjelaskan dengan jujur bahwa ia tidak menyukai si A, si B pada persekutuan. Bahkan ia juga merasa tidak disukai oleh beberapa temannya dalam sebuah persekutuan itu. Itulah yang perlu diperhatikan oleh gereja dalam mencoba memahami kematangan emosional mereka dan bagaimana mencoba melayani mereka dengan hal-hal kontekstual, hal-hal yang praktis, hal-hal yang tidak membuat bosan, tidak membuat jenuh anak-anak dan juga para remaja, dan sehingga pekabaran Injil itu tetap terus berjalan stabil, bahkan naik level untuk anak-anak ini dipupuk sedemikian rupa menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi remaja-remaja yang benar, remaja-remaja yang dewasa secara iman, secara sosial, dan bagaimana juga mereka mampu untuk memberi dampak yang baik dan benar di sekitar kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak hanya gereja yang perlu memperhatikan anak. Percuma kalau gereja boleh berapi-api, bagaimana berapi-api dalam melayani para remaja dan juga anak-anak, namun orang tua mereka, keluarga mereka malah mengesampingkan, malah tidak memperhatikan bagaimana pertumbuhan iman mereka di rumah. Ini yang perlu diperhatikan, ini yang perlu untuk digaris bawahi. Dan oleh karena itu, saya juga merasa bahwa perkembangan anak dan remaja perlu untuk dijadikan sebagai pedoman gereja bagaimana menghasilkan pelayanan-pelayanan yang kontekstual, pelayanan-pelayanan yang praktis, pelayanan-pelayanan yang memberkati, agar anak dan remaja ini pun menjadi berkat lewat kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Demikian penjabaran saya, presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, yang salah. Dan inilah saya dengan segala keberadaan saya. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.